Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Desriana Salsabila dari kelas 1A. Atomic Absorption Spectrophotometry atau AAS, spektrometri serapan atom. AAS adalah suatu metode analisis yang didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom-atom yang berbeda pada tingkat energi dasar ground stage. Prinsip pengukuran dengan metode AAS adalah adanya absorpsi sinar UV atau phase oleh atom-atom logam dalam keadaan dasar yang terdapat dalam bagian pembentukan atom. Sinar UV atau phase yang diabsorpsi berasal dari emisi cahaya logam yang terdapat pada sumber energi hollow cathode. Bagian-bagian AAS. Yang pertama, sumber radiasi resonansi. Atomizer terdiri atas nebulizer, sistem pengabut, spray chamber, dan burner, sistem pembakar, monokromator, detektor, recorder, lampu katoda, tabung gas, ducting, kompresor, burner buangan pada AAS. Langkah-langkah analisis dengan AAS. 1. Menyiapkan larutan standar, preparasi sampel, memilih garis resonansi, optimasi kondisi alat, membaca absorbansi larutan standar, membaca absorbansi larutan sampel, menginterpolasi absorbansi larutan sampel pada kurva linear. Prosedur kerja. Pertama, persiapan sampel. Siapkan sampel yang akan dianalisis. Ini bisa berupa larutan, padatan yang larut, atau serbuk padatan yang telah diubah menjadi larutan. Pengenceran jika diperlukan. Jika sampel terlalu pekat, Anda mungkin perlu mengencerkannya dengan pelarut yang sesuai agar hasil analisis sesuai dengan rentan konsentrasi yang dapat diukur oleh instrumen. Kalibrasi. Siapkan standar kalibrasi dengan konsentrasi yang diketahui untuk unsur yang akan diukur. Ini membantu membangun kurva kalibrasi yang diperlukan untuk mengukur konsentrasi unsur dalam sampel. Penyetelan instrumen. Sesuaikan parameter instrumen seperti panjang gelombang, intensitas cahaya, dan faktor-faktor lain sesuai dengan kebutuhan analisis dan instruksi produsen. Penyaringan. Beberapa instrumen AAS mungkin memerlukan penyaringan sampel sebelum dimasukkan ke dalam instrumen untuk menghilangkan partikel kasar atau gangguan lainnya. Pengukuran. Masukkan sampel ke dalam instrumen AAS dan jalankan analisis. Instrumen akan mengukur absorpsi cahaya oleh unsur yang ingin diukur dalam sampel. Analisis data. Setelah pengukuran selesai, instrumen akan memberikan data berupa absorbansi atau konsentrasi unsur dalam sampel. Anda kemudian dapat menggunakan kurva kalibrasi untuk menghitung konsentrasi unsur dalam sampel. Pembersihan. Setelah selesai, bersihkan instrumen dengan hati-hati sesuai dengan prosedur yang direkomendasikan oleh produsen untuk mencegah kontaminasi antara sampel. Kalibrasi AAS. Persiapan standar. Siapkan larutan standar dengan konsentrasi yang diketahui untuk unsur yang akan diukur. Pastikan untuk menggunakan standar yang sesuai dengan rentan konsentrasi yang diharapkan untuk sampel Anda. Pengenceran jika diperlukan. Jika larutan standar terlalu pekat, encerkan dengan pelarut yang sesuai mencapai konsentrasi yang dapat diukur oleh instrumen. Penyetelan instrumen. Sesuaikan parameter instrumen seperti panjang gelombang dan intensitas cahaya sesuai dengan kebutuhan analisis dan instruksi produsen. Penyetelan nol atau blank. Lakukan penyetelan nol instrumen dengan menggunakan pelarut atau larutan referensi yang tidak mengandung unsur yang ingin diukur. Pengukuran standar. Masukkan larutan standar ke dalam instrumen dan lakukan pengukuran. Lakukan pengukuran untuk setiap konsentrasi standar yang berbeda yang telah Anda siapkan. Pembuatan kurva kalibrasi. Plot absorbansi terhadap konsentrasi standar untuk setiap standar yang diukur. Ini akan membentuk kurva kalibrasi yang akan digunakan untuk menghitung konsentrasi unsur dalam sampel berdasarkan absorbansi yang diukur. Ekstrapolasi jika diperlukan. Jika konsentrasi unsur dalam sampel di luar rentang standar yang diukur, Anda mungkin perlu melakukan ekstrapolasi dari kurva kalibrasi untuk mendapatkan konsentrasi yang tepat. Verifikasi kalibrasi. Verifikasi keakuratan dan kestabilan kurva kalibrasi dengan mengukur standar tambahan atau melakukan verifikasi rutin sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Selanjutnya, troubleshooting. Gain HT PMT volt tinggi around energi rendah. Lakukan pemeriksaan. Pastikan lampu katoda menyala. Alignment lampu katoda pada saat
optimasi. Periksa bahwa lampu katoda yang sesuai telah dipilih. Periksa window optik dalam keadaan bersih. Periksa ujung lampu katoda dalam kondisi bersih. Periksa pengaturan arus lampu, panjang gelombang, dan slit. Muncul error no peak found. 1. Pastikan optimasi lampu katoda telah dilakukan. Pastikan furnace telah diatur sehingga sinar lampu katoda dapat masuk ke dalam furnace dan grab hilt tube tanpa terhalang. Pastikan grab hilt tube tidak pecah di dalam furnace. Pastikan sel pada vapor atau hydrate system telah diatur sehingga sinar lampu katoda masuk ke dalam sel tanpa terhalang. Pastikan burner tidak menghalangi sinar lampu katoda. ICP adalah sebuah teknik analisis yang digunakan untuk deteksi dari trace metals dalam sampel lingkungan pada umumnya. ICP terdiri dari 3 macam. ICP OES untuk analisis komposisi unsur-unsur kimia suatu material, padatan, dan cairan. ICP AES untuk analisis unsur-unsur logam dalam suatu sampel. ICP MS untuk mengukur sebagian besar unsur-unsur dalam tabel periodik pada suatu sampel. Prinsip kerja ICP menghasilkan plasma yang merupakan gas di mana di dalamnya terdapat atom dalam keadaan terionisasi. Ion yang tereksitasi dan memancarkan sinar pada panjang gelombang tertentu terukur sebagai suatu karakteristik suatu unsur. Penggunaan alat ICP, sampel dimasukkan dalam sistem pengenalan, kemudian oleh sistem diubah menjadi titik-titik air kecil seperti embun. Obor plasma membatasi plasma dengan garis sekitar 18 mm. Atom dan ion dalam plasma tereksitasi dan memancarkan cahaya. Gas yang digunakan pada plasma adalah gas arogan serta generator frekuensi radio 40,68 Hz. Atom atau ion yang tereksitasi kemudian memancarkan sinar pada panjang gelombang tertentu sesuai komposisi sampel. Kemudian sinar dideteksi dengan sistem deteksi monokromator berurutan dengan range panjang gelombang 160 sampai 800 nm. Spektrum dibuat dengan menggunakan komputer. Bagian alat ICP yang pertama ada plasma, medan, pompa peristaltik, nebulizer, spray chamber, RF generator, difraksi kisi, fotomultiplier. Pembacaan data hasil. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembacaan data hasil analisis menggunakan instrumen ICP. Pastikan data hasil analisis yang digunakan berkualitas dan akurat. Lakukan identifikasi elemen-elemen dengan hati-hati untuk menghindari kesalahan. Gunakan kurva kalibrasi atau persamaan kalibrasi yang sesuai dengan jenis sampel yang dianalisis. Lakukan validasi hasil analisis untuk memastikan bahwa hasil analisis tersebut akurat. Troubleshooting, tidak ada plasma, penyebab tidak ada gas plasma, power supply plasma tidak berfungsi, atau kerusakan pada trough solusi periksa pasokan gas plasma. Pastikan power supply plasma berfungsi dengan baik, plasma tidak stabil, penyebab gas plasma power supply plasma tidak stabil, atau kerusakan pada trough solusi bersihkan gas plasma. Pastikan power supply plasma stabil dan periksa kondisi trough. Intensitas garis emisi rendah, penyebab sampel terlalu pekat, sampel tidak terionisasi sempurna atau kerusakan pada detektor. Solusi encerkan sampel, atur parameter atomisasi atau periksa kondisi detektor. Ada inferensi garis emisi, penyebab keberadaan elemen lain dalam sampel atau kerusakan pada detektor. Solusi gunakan standar eksternal untuk mengoreksi interferensi atau periksa kondisi detektor. Ada 2 jenis kalibrasi yang dapat dilakukan pada alat ICP, yaitu kalibrasi internal menggunakan 1 atau lebih standar yang diketahui konsentrasinya. Standar tersebut diukur intensitas garis emisinya. Kemudian data tersebut digunakan untuk membuat kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi ini kemudian digunakan untuk menentukan konsentrasi elemen dalam sampel yang dianalisis. Kalibrasi eksternal menggunakan 2 atau lebih standar yang diketahui konsentrasinya. Standar-standar tersebut diukur intensitas garis emisinya.
Kemudian data tersebut digunakan untuk membuat persamaan kalibrasi. Persamaan kalibrasi ini kemudian digunakan untuk menentukan konsentrasi elemen dalam sampel yang dianalisis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.